Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Rahmatika dari mahasiswa Agribisnis semester 6 Fakultas Pertanian Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi pemasaran produk pertanian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Silakan disimak. Seperti yang kita tahu, sebagian besar negara di dunia sedang berusaha memerangi virus corona, termasuk Indonesia. Pemerintah pun menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada awal Maret 2020 di kabupaten atau kota dan provinsi yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai mampu menurunkan kurva kasus COVID-19 apabila masyarakat disiplin menerapkan dan mengikuti aturan. Namun sayangnya, penerapan PSBB membuat mobilitas penduduk menurun, sehingga berpengaruh kepada beberapa sektor non-medis seperti sosial dan ekonomi. Wabah virus corona yang sudah memasuki bulan ketiga di Indonesia berdampak luas bagi berbagai sektor di tanah air. Sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, tak terkecuali sektor pertanian ikut terdampak penyebaran penyakit yang berbahaya ini. Namun, sektor pertanian merupakan pengaman untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat, baik pertanian pangan, ternak, sayuran, dan buah-buahan, serta perkebunan. Apalagi, mewabahnya COVID-19 ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi. Meskipun demikian, kondisi saat ini justru menjadi sebuah dilema bagi sektor pertanian. Pada satu sisi, peluang pasar produk pangan tetap terbuka lebar. Tapi di sisi lain, distribusi hasil pertanian terkendala pembatasan sosial berskala besar, lesunya permintaan akibat pandemi COVID-19, dan menurunnya harga produk pertanian di masa panen raya. Akhirnya, petani yang paling terpukul akibat kondisi ini. Pandemi COVID-19 juga telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat atau konsumen menjadi lebar. Pemberlakuan SBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Kita harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani. Upaya yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian untuk menciptakan efisiensi rantai pemasaran antara lain mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani dan toko tani hingga bisa mencakup 34 provinsi. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi gapoktan yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Di era digital, kita juga terbantu dengan hadirnya sejumlah layanan antar berbasis online. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong efisiensi rantai pemasaran, turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia. Upaya yang dilakukan memfasilitasi dan bekerjasama dengan startup yang bergerak di rantai pemasaran. Kondisi PSBB turut berpotensi pada rendahnya daya serap pasar terhadap produk petani. Startup bisa membantu menyerap hasil produk tani sehingga harga di tingkat petani pun tetap stabil. Yang tidak boleh dilupakan dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 adalah memastikan petani kita tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi. Kedaulatan pangan akan sulit diwujudkan jika petani sebagai pelaku utama usaha tani tidak sejahtera. Maka, negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan petani, menjaga semangat mereka, dan memastikan kesehatannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.